Perkenalkan, saya Sumarin Beli, NIM 0211211034, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjawabkan beberapa pertanyaan dari dosen. Jelaskan pendapat Anda bagaimana cara orang tua menanamkan karakter terhadap anak, balita dan remaja. Yang pertama, bersikap konsisten. Anak cenderung melihat apa yang orang tua lakukan. Pembangunan karakter bisa mulai dari bersikap konsisten, harus ditunjukkan dan lakukan. Di mana anak akan melakukan apa yang sering orang tua perintahkan. Anak akan sebal atau marah apabila orang tua tidak bersikap konsisten mendidik atau memberikan nasihat. Mengajarkan kepada anak mana yang baik dan mana yang buruk. Pembiasaan dari kecil orang tua harus tahu bahwa anak yang sudah dididik sejak kecil dengan kebiasaan yang baik, ketika besar mereka akan terbiasa dengan pendidikan yang baik tersebut. Jika memang mereka berbuat salah, maka anak akan menghentikan dan berusaha untuk mengulang. Misalnya saat makan menggunakan tangan kanan, berdoa dan berbicara sopan dan perlahan, serta duduk dengan teratur. Yang kedua, mendukung kepercayaan diri anak. Nada bicara, gestur tubuh, dan ekspresi mama dan papa secara berkelanjutan senantiasa diserap oleh anak-anak. Lantas segala ekspresi dalam bentuk ucapan maupun perbuatan mama dan papa sangat berperan dalam menumbuh perkembangan kepercayaan diri anak. Berikanlah pujian atau apresiasi yang pantas terhadap pencapaian seberapa kecil pun pencapaian mereka, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang mengecilkan hati anak, misalnya seperti bodoh atau gitu aja gak bisa dan sebagainya karena memberikan luka bagi si kecil. Tunjukkan kepada anak bahwa kasih sayang mama dan papa tidak bersyarat. Sebagai orang tua, mama dan papa memang memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi dan mendampingi anak dalam proses perjalanan kehidupannya. Khususnya orang tua mengapresiasikan proses pengoreksian dan pendampingannya, membuat anak lebih biasa mengerti dan memahami kasih sayang yang tak bersyarat atau orang tua dalam proses mendidik dirinya. Landaskanlah kasih sayang dan intensi terbaik mama dan papa dalam proses merawat dan mendidik anak-anak. Belajar juga untuk mendengarkan atau memperhatikan apakah hati anak-anak sudah atau belum bisa mengerti intensi mama dan papa ketika memberikan arahan dan didikan kepada dirinya. Yang dua, jelaskan bagaimana individu tidak memiliki perasaan percaya terhadap diri sendiri menurut teori Erikson. Menurut teori Erikson, dalam tahap ini anak tidak yakin akan dunia ini dan percaya itu terjadi apabila lingkungannya memenuhi kebutuhan. Mereka akan dapat merasa aman bahkan dalam situasi yang mengancam sekalipun. Jika tidak terpenuhi, maka si anak akan tumbuh dengan rasa tidak percaya terhadap lingkungan seperti kecurigaan dan kecemasan. Pada tahap kedua, difokuskan pada pengembangan rasa kontrol pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian. Jika anak didorong dan didukung dalam peningkatan kemandirian mereka akan menjadi lebih percaya diri, maupun peningkatan kemandirian mereka akan menjadi lebih percaya diri dalam mampu untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika anak sering dikritik, terlalu dikendalikan atau tidak diberi kesempatan, maka mereka yang mulai kurang percaya diri dan merasa ragu atau malu dan merasa tidak mampu bertahan sehingga menjadi terlalu bergantung pada orang lain. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan kontrol yang sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jelaskan hal yang menyebabkan perbedaan yang dialami peserta didik di bidang psikomotorik, inteligasi, dan kecakapan bahasa. Ada beberapa penyebab perbedaan yang dialami peserta didik di bidang psikomotorik, yaitu faktor genetik. Faktor gen yang diwarisi orang tua akan menentukan sebagian besar dari perkembangan anak. Bagian dari bukti di bawah ini bahwa misalnya beberapa bersaudara dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sangat identik, mereka tidak mencapai tahap perkembangan pada waktu yang sama. Perkembangan yang diakibatkan oleh karakteristik merubah kecenderungan genetik yang kuat dan berdampak pada perubahan tingkat aktivitas setiap
baik waktu yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan yang berbeda. Beberapa hal berikut juga memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak: temperamen, kemandirian, berat lahir, kemampuan adaptasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan mengacu pada jumlah stimulus fisik dan psikologis yang diterima anak dan memainkan peran mendasar dalam perkembangannya. Faktor lingkungan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang telah dimiliki bayi dalam gennya. Sebaliknya, lingkungan yang berkurang baik dapat memperlambat proses belajar si buah hati, karena itu akan sangat penting bagi bayi dari 0 hingga 12 bulan untuk selalu berada dalam lingkungan yang memfasilitasi pertukaran interaksi aktif. Faktor-faktor lingkungan berikut seperti krusial dalam pembentukan perkembangan psikomotorik anak, yaitu waktu dihabiskan untuk menyusui, tingkat sosial ekonomi keluarga, kehadiran ayah dan ibu, jumlah anak, tingkat pendidikan orang tua, stimulus di rumah. Berikut penyebab perbedaan peserta didik di bidang intelijensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu pertama, faktor heredity, keturunan. Tingkat intelijensi yang dimiliki oleh setiap orang pasti berbeda-beda. Perbedaan tersebut sedikit banyak tidak lepas dari pengaruh oleh gen yang di bawahnya. Pengaruh heredity ini tidak dilihat dari beraneka ragam kemampuan yang dimiliki oleh orang tua masing-masing. Yang kedua, faktor environment, lingkungan. Faktor lain dapat menentukan tingkat kecerdasan atau intelijensi individu. Adalah faktor lingkungan. Lingkungan sanggup memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan individu, terutama intelijensinya. Faktor ini biasanya diperoleh dari proses pendidikan yang secara sengaja diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kecenderungan individu dalam segala hal. Selain faktor pendidikan, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini biasanya berupa pola sistem asuh, dan sistem asuh ini dikembangkan dalam suatu keluarga setidak banyak akan mempengaruhi perkembangan dan kualitas intelijensi anak. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan keluarga, orang tua biasanya bisa memberikan pengalaman di berbagai bidang kehidupan yang didapatkan oleh si anak di lingkungan sekolah. Yang berikut penyebab perbedaan yang dialami spesifik di bidang kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seorang dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, faktor lingkungan. Faktor-faktor lain juga penting, antara lain adalah faktor fisik, terutama orang berbicara. Perkembangan bahasa dan seni merupakan lahan yang subur untuk penelitian bagi para psikologi dan pendidik. Banyak peneliti eksperimental telah dilakukan dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor psikologi yang mendasari dan keberhasilan atau kegagalan dalam pengusahaan bahasa guru yang berpengalaman. Yang keempat, bagaimana kondisi anak-anak di lingkungan Anda pada saat masa pandemi dan pandeminya yang berkepanjangan juga berikan solusi membentuk akan tugas yang baik. Pada era pandemi, anak menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak COVID-19 yang cukup besar, dimulai dari pendidikan. Perubahan sistem dari sistem daring cukup banyak merubah sistem pendidikan di Indonesia. Kendala yang dihadapi pada sistem pendidikan yaitu kesiapan tenaga pendidik yang kurang tenang, pendidik kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan orang tua, dan kurang kesiapan untuk orang tua mendampingi anak, khususnya pada tingkat awal seperti PAUD, TK, dan SD tingkat awal. Guru-guru kesulitan untuk mencapai target pembelajaran karena jam belajar dikurangi, sedangkan orang tua kesulitan untuk memahami materi yang dipelajari oleh anak. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa merupakan langkah awal memberi pemahaman kepada orang tua siswa tentang rencana membuka kembali sekolah yang lama ditutup. Pembelajaran yang hanya dilakukan jarak jauh tentu perlu adanya pembiasaan baru lagi. Untuk membuka kembali sekolah perlu adanya koordinasi
yang matang dengan orang tua siswa. Yang kedua, guru hendaknya lebih berinovasi menciptakan PTM yang tepat menjelaskan prokes namun tetap menyenangkan. Pembelajaran lebih ditenangkan pada proses jangan menekan pada hasil yang berdampak pada psikologi siswa. Yang ketiga, berkaitan dengan tips sebelumnya, pembelajaran yang inovatif yaitu guru tidak harus menggunakan alat atau sumber belajar yang berteknologi tinggi, yaitu cukup gunakan alat sumber belajar yang ada di sekitar siswa dan guru yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, jelaskan pendapat Anda terkait pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik sebagai seorang calon guru. Menurut saya, pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik menurut saya adalah dapat membantu saya sebagai calon guru untuk harus memahami tingkat perkembangan untuk pertumbuhan siswa antara lain. Satu, agar nantinya saya dapat menciptakan ruang kelas yang tepat bagi peserta didik. Yang kedua, agar saya sebagai calon guru dapat memberikan motivasi atau nasihat terhadap anak-anak yang sesuai dengan usianya. Yang ketiga, agar saya sebagai calon guru dapat memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya.